Baik, yang pertama ada tata cara memandikan jenazah. Ketika ada manusia atau saudara kita yang meninggal dunia, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menutup matanya. Karena ada seseorang yang ketika meninggal dunia, matanya masih terbuka, maka kewajiban kita untuk menutupkan kelopak mata jenazah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, mengetupkan mulut jenazah jika mulut jenazah tersebut masih terbuka. Bahkan, jika mulut jenazah sulit tertutupi, maka diikat dengan tali. Kemudian, selanjutnya, yang ketiga, tubuh jenazah harus tertutupi dengan kain. Selanjutnya, kepersiapan untuk memandikan jenazah. Pertama, itu melepaskan semua pakaiannya. Nah, dalam hal ini tangan jenazah tidak harus disedekapkan karena jenazah itu cepat kaku. Jadi, jika disedekapkan, maka akan sulit untuk melepas pakaiannya dan akan mempersulit untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian, jika tangan jenazah disedekapkan, maka akan memperluas kebutuhan kain kafan nantinya. Nah, kemudian jenazah diangkat ke tempat yang tertutup untuk dimandikan. Nah, pakaian jenazah di kamar atau di tempat pemandian jenazah. Untuk melepaskan pakaian jenazah jika masih lemas bisa dengan cara seperti biasa agar pakaian dapat dipakai oleh orang lain. Nah, cara seperti biasa dengan cara ada 2 orang yang memegang kain penutup di bagian kepala dan kaki jenazah dan ada 1 orang yang melepas pakaiannya. Jadi, yang melihat dan melepas pakaian jenazah ada 1 orang. Kemudian jika sulit, maka harus digunting. Setelah pakaian jenazah sudah terlepas semua, kain yang terbentang ditutupkan pada jenazah. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu peralatan memandikan jenazah. Siapkan 2 buah kain, 1 kain yang ditutupkan ke jenazah dan 1 kain lagi disimpan untuk ganti setelah memandikan. Kemudian, untuk alas jenazah, itu sebaiknya gunakan yang ada lubangnya agar air dan semua kotoran dari jenazah tersebut bisa langsung turun dan tidak mengendap di tempat alas jenazah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Siapkan 1 gentong atau 1 ember besar air yang sudah dicampur oleh daun bidara. Kemudian 1 ember kecil air yang dicampur oleh kapur barus. Kemudian sunnahnya dalam memandikan jenazah, jumlah total siramannya itu terbilang ganjil. Bisa 1 siraman, 3 siraman, 5 siraman, 7 siraman, ataupun lebih. Selanjutnya, petugas yang memandikan jenazah cukup 4 orang. 2 orang yang bertugas memegang penutup di bagian kepala dan kaki jenazah yang dibentangkan, kemudian 2 orang lagi yang memandikan jenazah. Bisa saja 1 orang yang menyiapkan air dan 1 orang yang membersihkan badan jenazah. Jadi hanya 2 orang yang dapat melihat badan jenazah tersebut. Kemudian, orang yang memandikan jenazah hendaknya menggunakan perlengkapan tambahan seperti masker dan sarung tangan. Bukannya berlebihan. Hal ini ada gunanya, seperti sarung tangan. Secara medis, sarung tangan berguna agar tidak tertular dari penyakit jenazah tersebut. Karena penularan itu dapat terjadi ketika kita bersentuhan. Ditakutkan jenazah tersebut memiliki penyakit sebelumnya. Kemudian yang kedua, agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran dari jenazah tersebut. Kemudian gunanya masker dalam memandikan jenazah, yang pertama menghindari bau yang tidak enak,
Kemudian yang kedua, menghindari tertularnya penyakit dari jenazah tersebut. Nah, perlengkapan tambahan dalam memandikan jenazah itu ada handuk waslap untuk membersihkan badan jenazah, kemudian celemek agar pakaian kita tidak kotor saat memandikan jenazah. Selanjutnya, yaitu proses memandikan jenazah. Yang pertama, membersihkan kotoran jenazah. Satu orang petugas memakai waslap yang sudah disediakan. Kemudian pertama-tama membersihkan bagian wajah dari mata, hidung, kemudian telinga. Kemudian setelah bersih, yang kedua itu membersihkan kotoran perut dengan cara diangkat sedikit kepala jenazah, kemudian diurut dari dada sampai perut bagian bawah hingga kotoran perut keluar. Kemudian setelah kotoran perut dibersihkan, selanjutnya yang ketiga membersihkan bagian dubur dengan waslap tersebut. Nah, setelah bagian dubur ini bersih, kemudian kita harus tutupi bagian dubur ini dengan kapas. Karena ketika ada pergerakan pada jenazah tersebut, ditakutkan sisa-sisa kotoran dari perut akan keluar kembali. Setelah kotoran jenazah tersebut dibersihkan, maka proses yang kedua yaitu mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah dengan yang rukunnya saja, seperti membasuh bagian wajah jenazah, kemudian mengusap tangan dan kiri jenazah, mengusap kepala, dan mengusap kaki jenazah. Ini dilakukan cukup 1 kali saja. Setelah mewudukan jenazah, proses yang ketiga yaitu memandikan jenazah. Yang pertama, siram seluruh tubuh jenazah dengan air dari bagian kepala hingga kaki. Kemudian disabuni dan rambutnya dikeramasi. Yang kedua, tubuh jenazah dimiringkan ke arah kanan. Kemudian disirami air, disabuni, dan digosok. Ketiga, tubuh jenazah dimiringkan ke arah kiri. Kemudian disiram oleh air, disabuni, juga digosok. Setelah seluruh tubuh jenazah disabuni, kemudian dibilas semua hingga bersih. Tiap siraman dari awal hingga pembilasan itu dihitung. Yang kelima, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah itu ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah agar jenazah kering. Setelah jenazah kering, ambil kain kedua, kemudian bentangkan di atas jenazah. Setelah itu, ambil kain yang sudah dihandukkan kepada jenazah dan kain yang terbentang di atas jenazah, kemudian digunakan untuk menutupi jenazah. Setelah itu, jenazah siap untuk dikafani. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus dipersiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kapas.
Kapas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan. Siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuh langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan. Pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali sia impul yang mudah dibuka. Maka jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Azhar Al-Furqan dari PAI 6A dengan NIM 11820-224. Di sini akan memaparkan dan mempraktikkan pengurusan jenazah dalam urutan sholat jenazah. Sebelum masuk ke tahap tata cara penyolatan jenazah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh imam, yaitu posisi imam. Ketika menyolatkan jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Dan ketika menyolatkan jenazah perempuan, posisi imam sejajar dengan perut jenazah perempuan. Selanjutnya masuk dalam niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah laki-laki dan perempuan berbeda, begitupun untuk imam dan makmum. Dalam teks ini, niat sholat jenazah dilakukan menggunakan nama jenazah tersebut. Fulanan itu nama jenazah. Kemudian untuk jenazah laki-laki itu ada tambahan hadza, sedangkan jenazah perempuan ada tambahan hadhihi. Niat sholat jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti fulanan arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman au makmuman lillahi ta'ala. Jadi di sini fulanan itu untuk nama jenazahnya. Kemudian jika imam maka ia menggunakan imaman lillahi ta'ala. Dan jika sebagai makmum maka ia menggunakan lafaz makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk lafaz niat sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati fulanan arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman au makmuman lillahi ta'ala. Adapun lafaz ghaib di sini merupakan lafaz yang digunakan ketika akan melakukan sholat ghaib, yaitu sholat jenazah yang dilakukan ketika mayit tidak ada di tempat. Lafaz niat sholat ghaib untuk laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti fulanan ghaibi arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman au makmuman lillahi ta'ala. Lafaz niat sholat ghaib untuk perempuan. Usolli ala hadzihil mayyitati fulanan ghaibi arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman au makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya kita masuk dalam tata cara sholat jenazah, yang sebagaimana telah disebutkan bahwa sholat jenazah ini dilakukan dengan 4 kali takbir. Pembacaan niat dalam sholat jenazah dilakukan di antara takbir yang pertama, kemudian masuk ke dalam takbir yang pertama, membaca ta'awudz, lalu langsung membaca surat Al-Fatihah. Masuk ke dalam takbir kedua, yaitu membaca sholawat dalam tasyahud ketika sholat. Kemudian masuk ke dalam takbir ketiga, membaca lafaz doa untuk jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa waqsi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbu abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannat wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Doa pada takbir ketiga ini dapat juga dipersingkat dengan hanya membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lafaz untuk doa jenazah laki-laki dan perempuan di sini dibedakan dengan harokat, fathah, dan dhammah.
di mana lafaz untuk doa jenazah laki-laki adalah sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan. Sedangkan untuk doa jenazah perempuan yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Adapun ketika jenazah yang disolatkan adalah anak kecil, maka membaca doa tambahan sebagaimana tercantum dalam teks. Kemudian masuk ke dalam takbir keempat, yaitu membaca doa sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu merupakan lafaz untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah melakukan takbir keempat dan membaca doa, lalu melakukan salam. Sebelum salam, hendaknya diberi jeda terlebih dahulu. Setelah itu, melakukan salam ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Selanjutnya adalah praktik dari sholat jenazah untuk mayat laki-laki. Tata cara sholat jenazah laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan mengenai sholat jenazah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Mugoni dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tata cara kepengurusan jenazah. Jadi tata cara kepengurusan jenazah yang terakhir itu adalah menguburkan jenazah atau menguburkan mayat. Jadi yang namanya menguburkan mayat menurut Islam itu tidak sembarangan untuk mengubur, bukan seperti mengubur sampah, menanam tanaman, atau mengubur hewan. Beda dengan mengubur manusia. Ada lima yang kalian perlu tahu. Ada 5 cara yang kalian perlu tahu untuk menguburkan jenazah menurut Islam. Yang pertama, mempersiapkan liang lahat. Masa menguburkan mayat tidak ada liang lahatnya. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus tinggi orang yang berdiri di dalam dengan melambaikan tangan ke atas. Sesuaikan lebar kuburan dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal, setara kurang lebih 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Bila tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran yang dapat menampung jenazah. Kemudian jenazah diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu atau papan kayu, lalu ditutup dengan tanah. Cara yang kedua adalah cara memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Jadi memasukkan mayat ke dalam kuburan juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Pertama, kamu harus memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang. Selain itu, para ulama menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepaskan dan membaca doa. Namun, bila mayat yang dikubur berjenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburannya pada waktu dimasukkan ke liang lahat kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kuburan mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka
Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbun tanah. Lanjut, cara ketiga yaitu menaruh mayat ke dalam kubur, tidak sembarangan. Jadi ada caranya untuk menaruh mayat ke dalam kubur tuh. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perhatikan dalam menaruh mayat dalam kubur. Misalnya, taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong di atas agar mayat tidak langsung tertimpa tanah ketika ditimbun tanah. Dalam hal ini, kamu juga bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam bata atau papan dari semen di atasnya dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Lalu tata cara yang keempat yaitu anjuran mengubur dan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat sudah ditimbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosa-dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu liang lahat. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari pantai atau dari bibir pantai, boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya seperti dimandikan, dikafani, disalatkan. Jadi kalau misalkan seperti yang bekerja di kapal laut gitu, kalau misalkan ada orang yang meninggal atau krunya yang meninggal, itu bukan bukan rese atau bukan tega gitu, bukan tega dibuang ke laut, tapi mau bagaimana lagi, jauh dari pantai, jauh dari daratan tentunya, boleh dibuang ke laut asal dengan tata cara yang tadi, atau udah perawatan, udah dimandikan, udah dikafani atau disolatkan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, hal yang dilarang saat menguburkan jenazah. Ini penting banget, kalian harus tahu. Dalam menguburkan jenazah terdapat pula larangan yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, jangan membuat bangunan di atas kuburan. Yang kedua, jangan mengapuri atau mencoret-coret di atas kubur. Yang ketiga, jangan menjadikan tempat sholat di atas kuburan, tidak boleh. Terus yang kelima, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kuburan dengan memakai alas kaki. Yang kelima, jangan menyembelih binatang di atas kuburan. Terus yang keenam, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kuburan yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Jadi demikian tata cara menguburkan jenazah yang baik menurut ajaran dari agama Islam. Jangan sampai salah ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.